Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Abdi Sahrudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Diponegoro semester 5. Sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asal dan Munculnya Lembaga Tradisional Islam di Nusantara. Langsung kita masuk di pembahasannya saja. Yang pertama yaitu sejarah awal munculnya lembaga pendidikan tradisional Islam di Nusantara. Pada awal perkembangan Islam, masjid merupakan salah satunya pusat berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun pendidikan. Bahkan pendidikan yang berlangsung di masjid masih bersifat sederhana kala itu, sangat dirasakan oleh masyarakat muslim. Maka tidak mengherankan apabila masyarakat di masa itu menaruh harapan besar kepada masjid sebagai tempat yang bisa membangun kemasyarakatan masyarakat muslim yang lebih baik. Awal mulanya masjid mampu menampung kegiatan pendidikan yang diperlukan masyarakat, namun karena terbatasnya tempat dan ruang, mulai dirasakan tidak dapat menampung kemasyarakatan yang ingin belajar. Maka dilakukanlah berbagai pengembangan secara bertahap hingga berdirinya lembaga pendidikan Islam yang secara khusus berfungsi sebagai sarana menampung kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntunan masyarakat saat itu. Dari sinilah mulai muncul beberapa istilah lembaga pendidikan tradisional Islam di Nusantara, yaitu yang pertama adalah surau. Nama surau berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun oleh Raja Adityawarma di daerah Bukit Gombak. Nama surau ini hanya dikenal di Minangkabau dan rumpun Melayu seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Surau pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin, yaitu diperkenalkan sebagai tempat melaksanakan sholat dan pendidikan tarekat di Sumatera Barat. Lembaga pendidikan surau merupakan lembaga pendidikan Islam klasik yang memiliki ciri-ciri dipimpin oleh para ilmuwan dan para ulama. Sebagai lembaga pendidikan Islam, surau merupakan lembaga pendidikan yang tradisional dan asli. Pertumbuhan surau berjalan secara informal karena menggunakan sistem pendidikan halaqah. Surau merupakan lembaga tertua di Minangkabau setelah perkembangan Islam. Bangunan-bangunan surau berbeda sesuai dengan daerah dan warna budayanya masing-masing. Selain digunakan sebagai lembaga pendidikan, surau juga berfungsi sebagai tempat untuk tarekat dan lembaga dakwah. Dalam sejarah Nusantara tercatat bahwa pada masa ini adalah masa kejayaan bagi agama Hindu dan Buddha. Jadi waktu itu keberadaan surau digunakan untuk tempat ritual atau penyembahan. Setelah Islam datang, surau berubah menjadi tempat dakwah atau media aktivitas bagi pendidikan bagi umat beragama Islam tanpa mengubah namanya. Metode-metode pendidikan yang digunakan di surau memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pada kekuatan dalam menghafal dan kekurangannya adalah kemampuan dalam menganalisis teks masih kurang, sehingga siswa hanya bisa membaca dan menghafal suatu kitab tetapi tidak bisa menulis apa yang sudah dibacanya. Menurutnya peranan surau sebagai lembaga pendidikan Islam disebabkan oleh banyaknya surau yang hancur dan banyaknya syekh yang meninggal selama perang Padri atau perang Minangkabau. Oke, lembaga yang kedua yaitu pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang klasik, asli, dan tradisional setelah surau. Tujuan pesantren didirikan adalah untuk memahami dan menggunakan ajaran-ajaran Islam serta menekan moral beragama untuk pedoman dalam hidup bermasyarakat. Pesantren tertua diyakini berada di Pamekasan, Madura, yang berdiri pada tahun 1062 yang biasa disebut dengan pesantren Jan Tempes II di Pamekasan, Madura. Sedangkan menurut Wajutomo, pesantren tertua muncul pada abad ke-14, tepatnya pada tahun 1419 Masehi, di Gresik, didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau terkenal dengan sebutan Syekh Maulana Maghribi. Pesantren mempunyai 5 karakter. Kiai adalah tokoh ilmuwan yang mempunyai ilmu yang sangat dalam. Santri, masjid atau tempat beribadah, pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab klasik yang dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya, termasuk juga ulama-ulama Nusantara. Pondok atau asrama yang menjadi ciri khas dari pesantren. Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang atau
guru yang lebih dikenal dengan kiai. Jika dibandingkan sistem yang dipakai pada pendidikan umum, pesantren memiliki keunikan dalam sistem kerjanya, yaitu yang pertama memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kiai. Yang kedua, kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka. Yang ketiga, sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, persaudaraan, persamaan, dan rasa percaya diri serta keberanian hidup. Dalam proses pembelajaran pesantren juga memakai metode-metode pembelajaran. Salah satunya yaitu metode sorogan. Metode sorogan merupakan sebuah sistem belajar di mana santri maju secara bergantian untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan guru atau kiai. Kemudian kiai mendengarkan dan menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Metode kedua ada bandoan. Metode ini adalah metode yang digunakan yaitu kumpulan sekelompok murid mendengarkan seorang guru yang membaca atau menerjemahkan, menerangkan, dan seringkali mengulas buku-buku Islam dan bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan tentang kata atau buah pikiran yang sulit. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah. Yang ketiga ada metode tahfidz atau hafalan. Metode yang diterapkan di pesantren biasanya dipakai untuk menghafal kitab-kitab tertentu atau juga sering dipakai untuk menghafal Al-Quran, baik surat pendek atau secara keseluruhan. Metode hafalan ini juga diharuskan pada santri yang membaca teks-teks bahasa Arab secara individual dan biasanya digunakan untuk teks saja atau nadam seperti Aqidah Al-Awam, Awamil, Imriti, Alfiyah, dan Hidayah Al-Sibyan. Yang keempat ada metode muzakarah atau yang lebih dikenal Bahsul Masail. Metode ini lebih membahas ke masalah diniyah, ibadah, akidah, dan masalah agama pada umumnya. Metode ini digunakan dalam dua tingkatan. Pertama, diselenggarakan oleh sama santri untuk membahas suatu masalah agar terlatih untuk memecahkan masalah dengan menggunakan rujukan kitab. Yang kedua, muzakarah yang dipimpin kiai, di mana hasil muzakarah santri diajukan untuk dibahas dan dinilai. Pondok pesantren telah menjalani perkembangan pembaharuan seperti dilengkapinya sarana dan prasarana, diberikannya ijazah bagi santri-santri yang telah menamatkan pendidikan di pesantren, dan dibukanya pondok khusus perempuan. Dengan menamatkan pendidikan di pesantren dan dengan perkembangan tersebut, pondok perempuan dan pondok laki-laki dapat dipisah, serta pondok pun juga dapat menerima santri laki-laki maupun santri perempuan. Yang ketiga ada lembaga madrasah. Madrasah merupakan evolusi lembaga pendidikan modern dari lembaga pendidikan Islam pesantren dan surau. Madrasah muncul pada awal abad ke-20 karena semenjak ada pemikiran-pemikiran dari Mesir dan tuntutan dari masyarakat. Madrasah dan pesantren mempunyai kesamaan yang mendasar, yaitu sama-sama mengajarkan dan mempelajari ilmu Islam. Pelajaran-pelajaran diajarkan di madrasah pun sudah tercantum dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Madrasah yang pertama di Nusantara adalah madrasah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad yang bernama Pesantren Adabiyah. Pembaharuan madrasah dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah sebelum kemerdekaan. Sebagai pendidikan Islam, madrasah memiliki kurikulum dan isi kurikulum yang digunakan madrasah pada umumnya adalah apa yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam. Namun pada tahun 1929 ditambah dengan beberapa materi pelajaran atau pengetahuan umum. Yang kedua setelah kemerdekaan. Pada periode sesudah kemerdekaan memasuki tahun 1945, madrasah masih tetap terkenal. Bentuk perhatian pemerintah terhadap madrasah adalah dengan didirikannya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama benar-benar dalam memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia dan mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah. Adanya tuntutan dari masyarakat mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi. Maka pada tahun 1975 adanya inovasi dalam bentuk kurikulum yang diperjelas dan diperkuat dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri
Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 1975 dalam bab 2 pasal 2 adalah sebagai berikut. 1. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. Yang ketiga, siswa madrasah bisa pindah ke sekolah umum yang setingkat. Dengan terbitnya SKP 3 Menteri ini diharapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya untuk bidang non-agama. Seiring berkembangnya waktu, pada akhir dekade 1980-an, dunia pendidikan Islam memasuki era integritas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan Islam semakin mendapatkan tempatnya. Tapi ini juga menjadi kendala seperti yang dikhawatirkan Malik Fajar ketika format madrasah dari waktu ke waktu menjadi semua jelas sosoknya, sementara isi dan visi keislaman terus mengalami perubahan. Yang keempat, ada lembaga Maimunasah. Maimunasah merupakan suatu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau kampung desa. Maimunasah tampak seperti rumah yang tidak mempunyai jendela atau bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Di samping itu, Maimunasah juga menjadi tempat bermalam para anak muda serta orang laki-laki yang tidak mempunyai istri. Setelah Islam mapan di Aceh, Maimunasah juga menjadi tempat sholat bagi masyarakat dalam satu kampung atau satu kampung. Maimunasah secara fisik adalah bangunan rumah panggung yang dibuat pada setiap kampung. Setiap kampung terdiri dari 40 rumah dan diketuai oleh seorang KOC. Dalam Maimunasah terdapat sumur, air, dan WC yang terletak berjarak dengan Maimunasah. Biasanya Maimunasah terletak di pinggir jalan. Fungsi Maimunasah sendiri yaitu yang pertama yaitu sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat, dan tempat penyalurannya, tempat menyelesaikan perkara agama, musyawarah, dan menerima tamu. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan Islam di mana diajarkan pelajaran membaca Al-Quran. Pengajian bagi orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah dalam 1 bulan sekali. Kemudian pada hari Jumat dipakai ibu-ibu untuk sholat berjamaah zuhur yang diteruskan pengajian yang dipimpin oleh seorang guru perempuan. Dalam perkembangan lebih lanjutnya, Maimunasah bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, bahkan sebagai tempat transaksi jual beli, terutama barang-barang yang tak bergerak. Yang belajar di Maimunasah umumnya adalah anak laki-laki yang umumnya di bawah umur, sedangkan untuk anak perempuan pendidikan diberikan di rumah guru. Pendidikan Maimunasah dipimpin oleh Tengku Maimunasah. Pendidikan untuk anak perempuan diberikan oleh Tengku perempuan yang disebut Tengku Inom. Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, Tengku Maimunasah dibantu oleh beberapa orang muridnya yang lebih cerdas yang disebut Sida. Lama pendidikan di Maimunasah tidak ada batasan tertentu. Umumnya pendidikan berlangsung selama 2-10 tahun. Pengajaran umumnya berlangsung malam hari. Materi yang disampaikan antara lain yaitu membaca Al-Quran yang dalam bahasa Aceh disebut Baut Quran. Biasanya pelajaran diawali dengan mengajarkan huruf hijaiyah seperti terdapat dalam buku Qaidah Baghdadiyali dengan metode mengeja huruf kemudian merangkai huruf. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca juz amma sambil menghafal surat-surat pendek. Selain itu baru ditingkatkan kepada membaca Al-Quran besar dilengkapi dengan tajwidnya. Samping itu diajarkan pula pokok-pokok agama seperti rukun iman, rukun Islam, dan sifat-sifat Tuhan. Selain itu juga diajarkan rukun sembahyang, rukun puasa, serta zakat. Tak ketinggalan, pelajaran menyanyi juga diajarkan, terutama nyanyian yang berhubungan dengan agama, yang dalam bahasa Aceh disebut dike atau selawat atau zikir dan selawat. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku bahasa Melayu seperti Kitab Perukunan dan Risalah Masail Al-Muhtadin. Belajar di Maimunasah tidak dipungut bayaran. Dengan demikian para tengku tidak diberi gaji karena mengajar dianggap ibadah. Namun biasanya tengku mendapatkan hadiah dari murid-muridnya apabila mereka telah belajar Al-Quran sampai juz 15 atau pada saat khatam Al-Quran. Hadiah-hadiah lain juga diperoleh pada waktu upacara-upacara akad nikah, sunat rasul, pembagian harta warisan, perkara perdata, mengakhiri sidang-sidang, pengadilan, pemberian nasihat-nasihat, dan juga
zakat. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf, dan di sini saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.